Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan umur, kesehatan oleh Allah. Mata kita masih dapat melihat, telinga kita masih dapat mendengar, lisan kita masih dapat berucap atau berbicara, tangan kita masih dapat menyentuh atau mengambil sesuatu. Begitu juga kaki kita dapat kita langkahkan di tempat yang dicintai Allah ini. Maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hingga hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kehidupan di dunia. Sekaligus juga Allah masih memberikan kita kesehatan, sehingga alhamdulillah dengan nikmat sehat anggota tubuh yang diberikan Allah ini, kita dapat mempergunakannya untuk kita beribadah dan beramal saleh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima setiap amal saleh kita dan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat ada seorang sahabat yang bernama Abu Amr, atau nama beliau yang lain adalah Abu Amr Sufyan bin Abdullah. Abu Amr Sufyan bin Abdullah. Suatu saat beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendapatkan nasihat atau wejangan, petuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan." Katakan kepadaku ya Rasulullah, dalam Islam sebuah ucapan, la as'alu ghairaka, di mana dengan ucapan ini aku enggak akan bertanya lagi kepada selainmu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi summastaqim." Wahai Abu Amr, qul, katakanlah dengan lisanmu dan juga dalam hatimu, qul amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu beriman kepada Allah tidak cukup dengan pengakuan, tidak cukup dengan lisan, tapi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus dibuktikan dengan ibadah, dengan amal saleh, dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik yang mencerminkan orang yang beriman. Banyak orang yang mengaku beriman tapi ternyata akhlaknya tidak seperti orang yang beriman. Banyak orang yang mengaku beriman tapi dia mudah untuk berdusta, bohong. Banyak orang mengaku beriman tapi dia suka menzalimi orang lain. Banyak orang yang mengaku beriman, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Mengapa keimanan kepada Allah
pengakuan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan, yaitu dengan ketaatan, dengan kepatuhan kita sebagai seorang makhluk, kita taat kepada Al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti dari beriman. Jadi sehingga ketika ada orang yang mengaku beriman, maka apa bukti keimananmu? Bukti keimananku adalah dengan aku rajin salat. Bukti keimananku adalah dengan aku membaca Al-Quran. Bukti keimananku adalah dengan syam, berpuasa di bulan Ramadan. Bukti keimananku adalah ketika aku adalah orang yang kaya, maka diwajibkan bagiku untuk mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Pada sungguhnya keimanan atau pengakuan itu harus dibuktikan dengan amal soleh atau perilaku yang sesuai dengan apa yang dia diakui. Sama juga ketika ada orang yang mengaku saya Pancasila, saya Pancasilais, maka orang yang mengaku dirinya Pancasilais, maka dia harus taat kepada konstitusi, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Maka tidak dinamakan orang Pancasilais kalau dia melanggar konstitusi. Tidak dinamakan orang itu Pancasilais kalau dia melanggar hukum, tatanan hukum yang diatur oleh pemerintah. Maka nggak ada artinya saya Pancasila, saya Pancasilais, tapi ternyata di sisi yang lain justru dialah orang yang melanggar hukum, dialah orang yang melanggar konstitusi. Maka selamanya pengakuan itu harus dibuktikan. Saya cinta kepadamu, apa buktinya? Saya berkorban. Saya sayang kepada anak-anakku, aku sayang kepada anak-anakku, apa buktinya? Mendidik dengan pendidikan yang terbaik. Selamanya pengakuan harus dibuktikan dengan real, kenyataan, dengan amal perbuatan dan sikap-sikap yang menunjukkan bahwa dia benar-benar orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW setelah beliau mengatakan kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, maka Nabi SAW bersabda summastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, sudah taat kepada Allah, maka tetaplah istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajallah yang memisahkan kita dengan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan kita meninggal dunia dalam kondisi muslim, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya istiqomah, ketaatan kita kepada Allah harus tetap kita jaga. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Rajinnya kita sholat, rajinnya kita hadir jamaah ke masjid. Nah ini harus kita jaga. Ini saya perhatikan, ini pertengahan Ramadan. Nah ini kita sudah bahkan sudah masuk hari yang ke-17 ini, hari ini. Ini sudah mulai apa, jamaahnya berkurang, nggak seperti awal-awal Ramadan. Maka saudara-saudara kita yang di awal-awal Ramadan nampak terlihat di masjid dan saat ini sudah tidak lagi nampak ke masjid, harus kita rangkul kembali, kita gandeng lagi, kita ajak ke masjid. Ayolah istiqomah. Dan istiqomah itu memang berat, yang ringan namanya istirahat gitu. Jadi orang untuk istiqomah itu dia harus melawan hawa nafsunya, apalagi di pagi hari dia harus melawan rasa ngantuknya, rasa malasnya. Ketika malam hari tarawih dia harus melawan rasa kenyangnya,
Kadang kala orang kalau sudah kenyang malas untuk sholat, malas untuk datang ke masjid. Maka ini harus kita lawan. Hawa nafsu yang mengajak kita pada kemalasan, yang mengajak pada perbuatan-perbuatan yang justru seharusnya tidak kita lakukan, maka ini harus kita lawan. Summa istaqim, maka istiqomahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Fussilat ayat 30. Ini kabar gembira bagi orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan, mengaku rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah dalam ketaatannya, istiqomah dalam keimanannya, dia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan orang yang istiqomah? Maka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimallahu taala, ayat ini menjadi dalil di antara keistimewaan orang yang istiqomah taat kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, saat ia menghadapi sakaratul maut, saat ia menghadapi kematian, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan datang kepadanya. Tidak hanya satu malaikat. Di sini ayat ini menjelaskan tatanazzalu alaihimul malaikah, banyak malaikat akan yang hadir dalam sakaratul mautnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, dihadiri oleh makhluk yang mulia, yaitu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, selamanya tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Ini keistimewaan orang yang istiqomah. Apa yang dikatakan oleh para malaikat saat itu? Jadi orang saleh, orang yang istiqomah, dia akan menyaksikan bahwa malaikat datang pada dirinya ketika sakaratul maut. Apa yang dikatakan para malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba Allah, la takhafu wa la tahzan. Kau enggak usah takut dengan kematian ini. Wa la tahzan. Kau enggak usah bersedih. Kau jangan takut karena ini adalah perintah Allah, ini adalah takdir Allah, ini ketetapan Allah dengan kematian ini. La takhafu wa la tahzan. Jangan takut dan jangan khawatirkan orang-orang yang akan kau tinggalkan. Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, ketika beliau akan menghadapi sakaratul maut, bahkan beliau masih sempat kumpulkan anak-anaknya. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kamu menyaksikan ketika datang maut, kematian kepada Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, idh yaqulu li banihi ma ta'buduna min ba'di. Bahkan sampai akhir hayatnya Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam ingin memastikan kalau anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang kau sembah setelah aku meninggal dunia, wahai anak-anakku? Jadi kita sebagai orang tua khawatir kalau anak kita jauh dari Allah, kalau anak kita tidak lagi datang ke masjid, kalau anak kita tidak lagi mau taat kepada Allah, kalau anak kita tidak mau lagi baca Al-Quran, kalau anak kita tidak mau lagi mengenal Islam. Dan ini yang dikhawatirkan Nabi Ya'qub. Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang kau sembah? Maka anak-anak Nabi Ya'qub menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Wahai bapakku, sesungguhnya kami akan menyembah kepada ilahaka, kepada Tuhanmu, yaitu Allah, wa ilaha abaika, dan Tuhannya bapak-bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, dan Tuhannya engkau ya.
Ini menunjukkan bahwa anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam adalah orang-orang yang saleh, yang mereka mengatakan kepada ayahnya di akhir ajalnya, kami akan tetap taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rasa kekhawatiran inilah yang harusnya ada di setiap orang tua. Khawatir kalau anaknya jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari Quran, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang istiqomah taat kepada Allah, kemuliaannya adalah dia akan didatangi para malaikat di sakaratul mautnya, dan para malaikat mengatakan la takhaf wa la tahzan, alla tahzan wa la takhaf, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Kemudian ini yang sangat menggembirakan, para malaikat pun mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, dan aku diutus Allah kepadamu wahai hamba Allah yang saleh, wahai hamba Allah yang istiqamah, abshiru bil jannah, aku datang kepadamu untuk membawa kabar gembira. Jadi orang yang saleh sebelum dia meninggal dunia sudah dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembira itu? Bil jannah, bahwa engkau akan masuk ke dalam surga. Makanya orang soleh itu dia sangat gembira. Bahkan ada sebagian yang ketika sakaratul maut dia meninggal dalam kondisi senyum. Kenapa? Karena mereka lihat para malaikat, malaikat yang saleh, dan menyampaikan kabar gembira bahwa kau akan masuk ke dalam surga. Gimana orang gak seneng itu? Abshiru bil jannah, aku datang untuk memberikan kabar gembira kepadamu, bil jannah, kau akan masuk ke dalam surga. Jadi orang itu ketika sakaratul maut dia sudah dapat kabar dia masuk surga atau neraka. Jadi kita termasuk, apakah kita termasuk yang nanti para malaikat datang kepada kita menyampaikan kabar gembira dengan surga, atau justru sebaliknya? Na'udzubillah. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu surga yang telah dijanjikan Allah atas ketaatan yang kau lakukan. Kalau kau taat, kau akan dapat surga. Kalau kau sholat, akan dapat surga. Kalau kau puasa, akan dapat surga. Kalau kau haji, akan dapat surga. Kalau kau berinfak, akan dapat surga, dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Maka apa yang membuat kita berat untuk istiqomah? Apa yang membuat kita malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka cukuplah hadis ini menjadi motivasi untuk diri kita agar kita senantiasa istiqomah taat kepada Allah, istiqomah rajin beribadah, istiqomah rajin salat, datang ke masjid, istiqomah ngaji, istiqomah baca Al-Quran. Sampai kapan? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan istiqomah itu sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang Allah berikan kekuatan, kesabaran untuk kita istiqomah taat kepada Allah, istiqomah untuk menjauhi perkara-perkara yang diharapkan Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua, sehingga kita diselamatkan Allah dari api neraka dan dimasukkannya ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ya Allah, selamatkanlah kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, teman sahabat kami dan tetangga kami dari azab neraka-Mu ya Allah, dan masukkanlah kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So
Sawu sufufakum, mari lurus dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.